Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan adik-adik dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi gaya-gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Sebelum saya melanjutkan penjelasan, pernahkah adik-adik melihat konstruksi rangka berikut ini? Yang pertama adalah konstruksi jembatan rangka batang yang dapat adik-adik temui di daerah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah konstruksi rangka kuda-kuda yang dapat adik-adik temui di rumah masing-masing. Kemudian dari kedua gambar tersebut maka timbul pertanyaan, kenapa memakai konstruksi rangka batang? Tentu ada beberapa keunggulan dari konstruksi rangka batang. Yang pertama, bahwa konstruksi rangka batang cenderung ringan. Dan yang kedua yaitu bahwa rangka batang dapat menahan gaya tarik, dan kemudian rangka batang juga dapat menahan gaya tekan dengan lebih baik. Selanjutnya, ada hal yang perlu diketahui lagi tentang contoh dari konstruksi rangka batang di atas. Jika kita melihat secara teliti dan lebih detail, maka kita dapat mengetahui bahwa pola-pola yang terbentuk adalah tersusun dari bentuk segitiga, entah itu segitiga sama sisi, atau segitiga sama kaki, atau segitiga siku-siku, bahkan ada juga tersusun dari segitiga sembarang. Kemudian timbul pertanyaan kembali, kenapa bentuknya segitiga? Nanti akan saya jelaskan tentang hal tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari konstruksi rangka batang. Bahwa konstruksi rangka batang memiliki fungsi yang utama, yaitu untuk menahan beban yang ditanggungnya supaya bangunan dapat stabil dan kokoh, serta mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Berikut merupakan contoh dari konstruksi jembatan rangka batang yang menahan beban kendaraan yang melintas di atasnya. Kemudian ada konstruksi rangka kuda-kuda yang menahan beban atap di atasnya. Kemudian berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konstruksi struktur rangka batang merupakan suatu sistem konstruksi yang ringan, berkemampuan besar, berupa susunan elemen-elemen batang lurus yang dapat menahan gaya tarik atau gaya tekan. Kemudian batang-batang tersebut membentuk kombinasi segitiga sehingga menjadi konstruksi yang stabil dan kokoh. Kemudian ada hal yang perlu diketahui, bahwa pada konstruksi rangka batang hanya dapat menahan beban terpusat di titik buhulnya, sebab titik buhul berperilaku sebagai engsel dan mempunyai karakteristik yaitu tidak menerima gaya momen, sehingga beban hanya diizinkan bekerja di titik buhulnya. Dari uraian tersebut, maka
Saya akan memberikan contoh idealisasi dari konstruksi rangka kuda-kuda sebagai berikut. Ini merupakan gambar dari konstruksi rangka kuda-kuda. Komponennya yaitu ada elemen-elemen batang yang lurus. Komponen selanjutnya yaitu ada titik buhul yang merupakan tempat sambungan dari beberapa elemen batang. Kemudian ada tumpuan yaitu sendi dan roll. Dari uraian yang tadi sudah dibahas, ada istilah stabilitas konstruksi. Stabilitas konstruksi penting untuk diketahui supaya tidak terjadi keruntuhan total pada struktur bangunan, dan stabilitas itu sendiri merupakan syarat dari konstruksi untuk dapat dianalisis. Pada umumnya, cara untuk mengetahui konstruksi yang stabil adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu konstruksi rangka batang tersusun atas pola segitiga. Dari pola segitiga ini dimaksudkan supaya deformasi pada struktur konstruksi rangka batang cenderung kecil. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan melakukan pemeriksaan kestabilan, yaitu dengan rumus matematis S lebih besar sama dengan 2 dikali K dikurangi A, dengan keterangan sebagai berikut. S merupakan jumlah keseluruhan dari batang pada konstruksi tersebut. K merupakan jumlah semua titik buhul, dan A merupakan jumlah semua reaksi tumpuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis beban yang dapat ditahan oleh struktur konstruksi rangka batang. Beban yang pertama yaitu beban mati. Contoh pada gambar berikut, yaitu pada konstruksi jembatan rangka batang, yang dimaksud beban mati adalah berat konstruksinya sendiri dan beban lantai kendaraan. Selanjutnya, pada gambar yang kedua, beban mati yang ditanggung oleh konstruksi rangka kuda-kuda berupa atap. Selanjutnya adalah jenis beban hidup. Beban hidup pada konstruksi jembatan rangka batang adalah beban kendaraan yang melintas di atasnya. Kemudian, beban hidup yang ditahan oleh konstruksi rangka kuda-kuda merupakan beban angin. Selanjutnya yaitu jenis beban gempa atau dapat digolongkan sebagai beban sementara. Ini merupakan ilustrasi dari keruntuhan pada konstruksi rangka batang yang diakibatkan karena beban gempa. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis konstruksi rangka batang. Di sini, jenis konstruksi rangka batang yang sering diaplikasikan pada jembatan rangka batang adalah sebagai berikut. Ada jenis rangka batang Pratt, Howe, Warren, rangka K, dan Baltimore. Kemudian, jenis-jenis rangka batang yang dapat diaplikasikan secara umum pada rangka kuda-kuda yaitu sebagai berikut.
Jenis-jenis tersebut yaitu ada wing, warren, howe, dan plat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip umum konstruksi rangka batang, yaitu sering dikenal sebagai prinsip triangulasi. Prinsip ini lebih menekankan bagaimana batang-batang membentuk konfigurasi atau pola segitiga dan menjadikan konstruksi tersebut lebih stabil. Hal ini dapat mengurangi adanya deformasi atau perubahan bentuk pada konstruksi rangka batang tersebut. Berikut merupakan penjelasan dari prinsip triangulasi. Yang pertama adalah rangka dengan bentuk segitiga. Diberikan beban secara vertikal dan horizontal, maka bentuk segitiga akan cenderung stabil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk rangka, yaitu segi 4. Dengan diberikan beban secara vertikal dan beban horizontal, maka bentuk segi 4 tersebut tidak stabil. Ini artinya deformasi yang terjadi sangat besar. Maka perlu adanya penambahan satu elemen batang supaya bentuk tersebut menjadi bentuk segitiga dan cenderung stabil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip konstruksi rangka batang. Bahwa struktur konstruksi rangka batang hanya menerima beban terpusat pada titik-titik buhulnya, dan elemen batang-batangnya mengalami gaya tarik atau gaya tekan. Berikut merupakan analisis kualitatif gaya batang. Yang pertama adalah gaya batang tarik. Ini terjadi jika batang tersebut mengalami gaya tarik. Yang kedua adalah gaya batang tekan. Ini terjadi ketika batang tersebut mengalami gaya tekan. Kemudian, yang ketiga yaitu gaya batang netral. Gaya batang netral artinya bahwa batang tersebut tidak menerima gaya tekan maupun gaya tarik. Akan tetapi, hal ini jarang terjadi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis dan spesifikasi dari bahan-bahan yang sering digunakan pada konstruksi rangka batang. Yang pertama yaitu bahan baja ringan. Ini merupakan gambar dari penerapan bahan baja ringan yang memiliki spesifikasi adalah sebagai berikut. Baja ringan memiliki bentang maksimal yaitu 8 meter dan sering digunakan pada konstruksi bangunan dengan bentang sedang seperti fasilitas umum dan rumah pribadi. Jenis bahan yang selanjutnya yaitu bahan kayu, merupakan bahan yang digunakan untuk bangunan dengan bentang pendek sampai bentang sedang. Contoh yaitu pada kuda-kuda rumah dan fasilitas seperti gedung sekolah yang memiliki bentang maksimal yaitu 12 meter. Selanjutnya yaitu bahan baja profil. Ini merupakan implementasi dari bahan baja profil pada jembatan
rangka batang. Baja profil memiliki spesifikasi sebagai berikut. Memiliki bentang maksimal yaitu 75 meter dan digunakan biasanya pada konstruksi jembatan rangka batang, hanggar pesawat, bangunan pabrik, atau stadion olahraga. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai tumpuan yang sering digunakan pada konstruksi rangka batang. Fungsi dari tumpuan adalah meneruskan beban-beban dari struktur konstruksi rangka batang ke struktur di bawahnya atau menuju tanah. Jenis tumpuan yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis tumpuan sendi. Ini merupakan contoh gambar dari tumpuan sendi yang digunakan pada tumpuan jembatan rangka batang. Tumpuan sendi memiliki simbol sebagai berikut dan dapat menahan gaya vertikal serta dapat menahan gaya horizontal. Yang kedua yaitu tumpuan roll. Ini merupakan contoh aplikasi dari tumpuan roll pada konstruksi jembatan rangka batang. Yang memiliki simbol adalah sebagai berikut dan dapat menahan hanya gaya vertikal saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis konstruksi rangka batang. Stabilitas konstruksi struktur rangka batang sangat penting diketahui, terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah struktur konstruksi yang tidak stabil yang ditandai dengan jumlah keseluruhan batang kurang dari 2 dikali banyaknya titik buhul dikurangi jumlah keseluruhan reaksi tumpuan. Yang dapat dituliskan secara matematis adalah sebagai berikut. S kurang dari 2 dikali K dikurangi A. Pada keadaan ini, struktur tidak dapat dikerjakan. Kemudian, keadaan yang kedua yaitu struktur konstruksi dalam keadaan stabil, yang dapat dibagi menjadi dua yaitu struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu. Pada struktur statis tertentu ditandai dengan jumlah keseluruhan batang sama dengan 2 dikali jumlah keseluruhan dari banyaknya titik buhul dikurangi dengan keseluruhan dari reaksi tumpuan. Dapat dituliskan dengan cara matematis yaitu S sama dengan 2 dikali K dikurangi A, atau dengan bentuk lain yaitu 2 dikali K sama dengan S plus A. Keadaan ini dapat dikerjakan dengan menggunakan metode keseimbangan titik buhul dan keseimbangan potongan. Kemudian, struktur statis tak tentu ditandai dengan jumlah keseluruhan batang lebih besar dari 2 dikali jumlah keseluruhan titik buhul dikurangi dengan jumlah reaksi pada tumpuan. Keadaan struktur statis tak tentu bisa dikerjakan akan tetapi dengan metode matrik kekakuan. Baik, berikut merupakan contoh konstruksi yang tidak stabil. Ini merupakan gambar dari konstruksi rangka jembatan. Selanjutnya kita cek kestabilan konstruksi tersebut dengan
rumus matematis, yaitu S sama dengan 2 dikali K dikurangi A. Didapatkan S adalah 8, kemudian 2 dikali banyaknya titik buhul, yaitu adalah 6, dikurangi dengan A merupakan jumlah keseluruhan dari reaksi tumbuhan, yaitu ada 3. Maka didapatkan hasil 8 kurang dari 9. Ini artinya jumlah batang kurang dari kebutuhan. Maka dapat dikatakan konstruksi yang tidak stabil, dan keadaan ini tidak dapat dianalisis. Kemudian, contoh konstruksi statis tertentu adalah sebagai berikut. Ini merupakan contoh dari jembatan rangka batang. Kita langsung cek kestabilan konstruksi tersebut dengan rumus matematis, yaitu S sama dengan 2K dikurangi A. Maka didapatkan data S sama dengan 9, K sama dengan 6, dan A sama dengan 3. Kemudian nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam persamaan matematis itu. Didapatkan nilai 9 sama dengan 9, yang artinya jumlah batang sesuai dengan kebutuhan. Ini artinya bahwa konstruksi tersebut merupakan konstruksi statis tertentu. Selanjutnya, yaitu contoh konstruksi statis tak tentu. Ini merupakan contoh gambar dari konstruksi jembatan rangka. Selanjutnya kita akan cek kestabilan konstruksi tersebut, yaitu dengan rumus matematis S sama dengan 2 dikali K dikurangi A. Sehingga didapatkan nilai S sama dengan 10, nilai K sama dengan 6, dan nilai A sama dengan 3. Maka nilai-nilai tersebut yang sudah diketahui dimasukkan ke dalam persamaan itu. Didapatkan nilai 10 lebih besar 9. Ini artinya bahwa jumlah batang lebih dari yang diperlukan. Maka konstruksi tersebut merupakan konstruksi statis tak tentu. Akan tetapi, pada pembahasan materi ini, saya akan berfokus menjelaskan tentang perhitungan struktur statis tertentu dengan metode keseimbangan titik buhul dan metode Cremona. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum konstruksi rangka batang. Yang pertama, bahwa garis sumbu dan garis kerja masing-masing gaya bertemu di titik buhul. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Semua gaya-gaya batang dan gaya-gaya luar bertemu di titik buhul. Yang kedua, yaitu beban hanya boleh bekerja pada titik buhul. Semisal dengan gambar konstruksi rangka kuda-kuda berikut, maka beban-beban yang bekerja pada konstruksi tersebut hanya diizinkan di titik-titik buhul. Ini artinya jenis beban adalah beban terpusat. Selanjutnya, pada ketentuan yang ketiga, yaitu titik buhul dianggap bekerja sebagai engsel. Ini bertujuan supaya tidak timbul gaya momen. Berikut merupakan contoh dari titik buhul yang digunakan pada konstruksi jembatan rangka batang. Selanjutnya, untuk ketentuan yang keempat, bahwa elemen batang harus lurus. Kemudian, saya akan menjelaskan
metode-metode yang digunakan untuk menganalisis gaya-gaya pada konstruksi rangka batang. Metode yang pertama yaitu metode keseimbangan titik buhul. Pada metode ini, bahwa elemen-elemen batang terhubung di titik buhul dan berlaku keseimbangan gaya batang di setiap titik buhul yang ditinjau, dengan jumlah gaya-gaya vertikal adalah sama dengan 0 dan jumlah gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Dengan metode ini dapat digunakan cara analitis dan cara grafis atau Cremona. Biasanya metode keseimbangan titik buhul digunakan untuk mengetahui semua gaya batang. Selanjutnya, metode keseimbangan potongan. Bahwa pada metode ini, setiap batang dalam keadaan seimbang yang memenuhi jumlah gaya-gaya vertikal adalah sama dengan 0, jumlah gaya-gaya horizontal adalah sama dengan 0, dan jumlah gaya-gaya momen adalah sama dengan 0. Dengan metode ini dapat digunakan yaitu cara analitis dan cara grafis. Metode keseimbangan potongan biasanya digunakan untuk mengetahui hanya beberapa gaya batang. Pada pembahasan ini, saya hanya akan berfokus untuk menjelaskan tentang metode keseimbangan titik buhul untuk menganalisis gaya-gaya batang pada konstruksi rangka sederhana. Sekian dan terima kasih.